Pedagang kaki lima di Jalan Jelawat Sungai Dama Samarinda, Kalimantan Timur menolak penertiban. Para pedagang menolak penertiban karena menganggap petugas tidak adil. Satpol PP mengaku penertiban dilakukan agar kawasan ini selalu tertib. Petugas juga memastikan penertiban tidak hanya pada satu titik, tapi seluruh kawasan. Meski mendapat perlawanan, Satpol PP memastikan akan terus menertibkan agar tidak menimbulkan kemacetan. Kota Pak Wali minta itu tetap kita lanjutkan untuk masalah penertibannya, dan insya Allah nanti rencananya Senin kita akan ada penertiban kembali bersama gabungan TNI Polri. Petugas akhirnya menghentikan penertiban untuk menghindari meluasnya kericuhan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima. Para nelayan di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur berusaha untuk menyelamatkan kapal mereka. Para nelayan rela bertahan dari hantaman kerasnya ombak. Nelayan takut kapalnya rusak dihantam ombak. Cuaca buruk dan gelombang laut tinggi sudah terjadi selama beberapa hari. Bahkan 2 perahu kayu milik nelayan Kelurahan Karangsari rusak berat setelah dihantam ombak setinggi 3 meter. Ya, sebagian apa yang rusak, ya 2 kapal yang rusak. Rusak parah itu Pak ya? Itu kenapa itu Pak? Ya kena musibah gelombang. Pak ini nelayan melaut apa ini Pak? Ya sebagian melaut Pak. Sebagian memperbaiki kapal sama peralatannya. Ya cuacanya buruk, nggak melaut, jadinya memperbaiki jaring ini. Sudah berapa hari cuaca buruk? Juma. Kurang lebih 10 hari gitu Pak ya? Belum ada data resmi dampak cuaca buruk yang menerjang pesisir utara Kabupaten Tuban. BPBD setempat tidak mengantongi jumlah data sedikit pun, namun berdasarkan pemantauan, kerusakan perahu nelayan terjadi merata di 5 kecamatan, mulai Kecamatan Bancar, Tambak Boyo, Jenu, Tuban Kota, hingga Kecamatan Palang. Hanya karena cemburu, seorang pria tega membunuh adik iparnya yang memiliki kekasih. Ironisnya, korban diperkosa sebelum dibunuh dan jasadnya kembali disetubuhi sebelum dibuang pelaku. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bebek Destami, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pada hari ini, polisi menangkap 3 pemuda yang menganiaya pasangan kekasih di jalan raya. Ketiganya menganiaya korban karena terpengaruh minuman keras. Aduh, di mobil raga, weh. Aduh. Nanti kena kucing. 3 pemuda menganiaya pasangan kekasih di jalan raya Pemogan dan Pasar Bali. Kejadian bermula saat salah satu pelaku diduga menggoda korban. Namun saat korban berhenti di lampu merah, salah satu pelaku turun dari mobil dan menganiaya korban. 2 pelaku lain pun mengikuti. Ketiga pelaku pun ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan Polsek Denpasar Barat, ketiga pelaku melakukan aksi tak terpuji karena pengaruh minuman keras. Untuk motif, jadi mereka spontan. Kejadian ini spontan, di mana para pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi tidak ada motif pribadi antara pelaku dengan korban, itu tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah bertemu sebelumnya, tidak pernah ada permasalahan sebelumnya. Ketiga pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara sesuai pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Pemirsa, misteri hilangnya seorang dokter di Toli-Toli, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Setelah diselidiki dan pencarian tanpa henti, dokter ini ditemukan bersama seorang wanita yang bukan istri atau keluarganya di dalam kamar penginapan. Inilah video saat Dr. Faisal Kanang ditemukan polisi di dalam kamar penginapan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Dokter spesialis radiologi di RSUD Mokopido Toli-Toli ini diketahui bersama seorang wanita. Sebelumnya, Dr. Faisal Kanang dilaporkan menghilang sejak 6 Mei lalu usai membawa bantuan untuk korban banjir di Desa Lingadan. Saat dalam perjalanan menuju Desa Kapas, Dr. Faisal tidak diketahui keberadaannya. Hanya sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala ditemukan di tepi jurang. Pencarian kemudian melibatkan sejumlah pihak hingga akhirnya ditemukan 20 hari kemudian. Polisi memastikan sepeda motor yang ditemukan di tepi jurang merupakan rekayasa Dr. Faisal. Di mana Dr. Faisal pada saat itu melakukan rekayasa peristiwa laka lantas yang sebenarnya tidak terjadi. Pada saat itu sengaja dibuangkan motornya, kemudian Dr. Faisal naik motor bersama seorang wanita yang sudah mengikutinya. Dan tim termonitor oleh tim bahwa tim yang ditomini memonitor keberadaan Dr. Faisal berdasarkan informasi dari warga bahwa Dr. Faisal ada ciri-ciri orang mirip Dr. Faisal di seputaran Palele. Dan karena jarak yang jauh, akhirnya tim Polres menelpon Polsek Palele, Kapolsek Palele untuk membantu mencari Dr. Faisal di seputaran Palele. Dan alhamdulillah Dr. Faisal berhasil diamankan di penginapan 42 bersama seorang wanita dengan inisial H tadi, di mana kedua-duanya terikat perkawinan. Selain mendalami keterangan Dr. Faisal yang akhirnya ditemukan selamat bersama seorang wanita, polisi juga mendalami terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memendam cinta terlarang yang akhirnya bertepuk sebelah tangan, seorang pria di Demak, Jawa Tengah membunuh adik iparnya karena cemburu korban memiliki kekasih. Kronisnya, korban diperkosa sebelum dibunuh dan jasadnya kembali disetubuhi sebelum dibuang pelaku. SH, pria 21 tahun ini digelandang ke Polres Demak lantaran menjadi tersangka pembunuhan adik ipar perempuannya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecurigaan polisi akhirnya mengarah ke SH yang mengakui perbuatannya lantaran terbakar api cemburu. SH memendam rasa cinta pada korban namun ditolak, hingga akhirnya melamar kakak korban. Karena tinggal serumah, rasa cinta SH terus bersemi hingga akhirnya korban mengenalkan kekasihnya yang membuat SH cemburu. Puncaknya terjadi saat korban yang baru pulang membantu kakaknya berjualan terlibat cekcok dengan tersangka. Korban dianiaya hingga pingsan dan diperkosa. Saat tengah malam, tersangka kembali ke kamar korban dan berniat kembali memperkosa. Namun karena menolak, korban dianiaya hingga tewas. Dan sebelum dibuang ke semak-semak depan rumahnya, jasad korban disetubuhi tersangka. Itu sebelum kamu bunuh itu korban kamu perkosa berapa kali? 2 kali. Oh. Kemudian korban kamu bunuh dengan apa? Itu pakai tangan sama pakai kayu. Alasannya apa tuh mas? Korban yang kamu eksekusi? Karena waktu dia main HP, waktu musikan volumenya nggak mau dikecilin. Dan saya kasih 3 kali, dia nggak mau dikecilin. Sama kamu ada rasa suka dengan korban? Iya, sudah lama. Tersangka ini cemburu ya dengan korban karena si korban ini membawa laki-laki ke rumahnya. Memang sebelum nikah dengan kakak si korban, pelaki ini suka ya dengan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Dusun Kadilangon, Desa Kebon Batur, Meranggen, Demak, dikemparkan dengan penemuan jasad gadis muda di semak-semak. Saat diidentifikasi, korban diketahui adalah FN, remaja perempuan berusia 18 tahun yang rumahnya hanya berjarak 20 meter dari lokasi penemuan jasad. Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah itu ditemukan dengan sejumlah luka di wajah dan tubuhnya.
Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di selokan kawasan Kemang, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Korban dibunuh dua temannya yang marah lantaran tidak mengembalikan pinjaman uang 100 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pelaku untuk modal nikah. Inilah dua pelaku pembunuhan seorang wanita bernama Jainab yang jasadnya ditemukan di selokan kompleks perumahan kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua warga Depok, Jawa Barat itu ditangkap setelah sepekan diburu polisi usai penemuan jasad korban. Pembunuhan ini dipicu masalah utang piutang. Dua pelaku awalnya menjemput korban dengan maksud menagih utang 100 juta rupiah yang dipinjam korban. Pelaku butuh uang tersebut lantaran merencanakan pernikahan. Meski terus didesak, korban tetap mengaku tidak bisa melunasi hingga membuat dua pelaku emosi. Korban dianiaya dalam mobil hingga tewas. Karena bingung, jasad korban kemudian dibuang di kawasan Kemang. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti ponsel, buku tabungan, dan mobil yang digunakan pelaku. Pelaku membutuhkan uang untuk menikah karena kedua pelaku ini pasangan pacaran, kebetulan akan melakukan pernikahan namun tidak memiliki uang, kemudian datang ke tempat korban ingin menagih utang, namun karena korban tidak memiliki uang, selanjutnya terjadilah proses penghilangan nyawa tersebut. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor. Keduanya dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya, jasad tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira jasad tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jasad korban pembunuhan itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban akhirnya diketahui merupakan warga Tangerang Selatan bernama Jainab. Pemirsa, seorang janda anak 3 ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruko miliknya di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Korban dirampok oleh pria yang diduga masuk dari atap ruko. Hasmiani, wanita 51 tahun, dianiaya di dalam ruko miliknya di Desa Kondara, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Korban yang berstatus janda anak 3 itu ditemukan bersimbah darah di kamar dengan luka di kepala. Penganiayaan ini terjadi malam hari saat korban hanya bersama karyawan perempuannya di ruko. Pelaku, seorang pria yang tidak dikenal, tiba-tiba sudah ada di dalam ruko yang diduga masuk dari atap. Karyawati korban yang ketakutan lari bersembunyi di kamar dan menelpon temannya meminta bantuan. Saat warga dan polisi datang ke lokasi, korban ditemukan kritis namun nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke puskesmas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban dianiaya menggunakan palu yang ditemukan tidak jauh dari lokasi. Sebelum kabur, pelaku diduga menggasak 2 ponsel dan uang yang disimpan di laci. Jadi kita lihat? Tidak. Oh, berarti pas datang sudah tidak ada pelakunya? Tidak ada, waktu pas masuk ke situ sudah tidak ada. Tapi waktu itu mati lampu atau bagaimana? Menyala, pas baru menyala lampu. Oh, masuk, baru menyala lampu, hujan lebat. Indikasinya dia memasuki dari atas rumah, kemudian masuk di dalam rumah, melakukan aktivitas yang dimaksud, diduga mengambil barang, kemudian diduga ketahuan oleh pemiliknya, sehingga terjadilah kejadian tadi malam, sehingga sempat terjadi penganiayaan yang mengakibatkan almarhumah meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki pembunuhan disertai perampokan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti lainnya.
Selanjutnya informasi dari Jawa Timur, pemirsa, warga Jabon Sidoarjo geger dengan penemuan jasad wanita tak dikenal tanpa busana di semak-semak eks Jalan Tol Jabon. Polisi menduga jasad tersebut adalah korban pembunuhan yang kini masih dalam proses penyelidikan. Ketenangan warga Jabon Sidoarjo terusik dengan ditemukannya sesosok jasad wanita tidak dikenal tanpa busana di semak-semak eks Jalan Tol Jabon Sidoarjo, kawasan Desa Kebuguyang. Kondisi jasad sudah membengkak dengan tangan dan kaki sebelah kiri tidak ada. Dari hasil otopsi diduga jasad ini adalah korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah tanda kekerasan di sejumlah bagian tubuh. Korban diperkirakan berusia antara 30 hingga 45 tahun dengan tinggi badan sekitar 168 cm, rambut sebahu dan ada tanda guratan pada perut korban seperti orang yang pernah melahirkan. Kematian akibat kekerasan benda tubuh di bagian leher dan diperberat dengan masuknya cairan ke saluran nafas saat ditemukan tanpa busana. Itu terbungkus atau bagaimana? Tidak. Polisi mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa melapor ke kantor polisi setempat untuk dilakukan pengecekan di rumah sakit. Polresta Sidoarjo dan Polda Jawa Timur juga masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Pemirsa, memang cemburu membuat pikiran menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, janganlah kita dihantui rasa cemburu karena cemburu bisa memicu tindakan yang menghilangkan nyawa. Dipicu dendam lama, seorang pria menganiaya tetangganya hingga nyaris tewas. Lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Realita.